menjelaskan topik bahasan kita hari ini, yaitu pengaruh sosial, yang mana pengaruh sosial itu tadi ada 3, sudah saya jelaskan, yaitu ada yang namanya konformitas, ada yang namanya obedience, dan juga yang namanya compliance. Ada 3, sedangkan tadi yang dijelaskan oleh kelompok presentasi masih 2, yaitu konformitas dan compliance. Obedience-nya ketinggalan. Nah, saya akan mulai dari yang namanya konformitas terlebih dahulu. Nah, secara umum pengaruh sosial itu adalah usaha untuk mengubah sikap, mengubah kepercayaan, dan mengubah persepsi, ya, maupun mengubah tingkah laku pada satu orang maupun pada beberapa orang yang lainnya. Namanya saja pengaruh sosial. Nah, tujuan dari pengaruh sosial berarti kan untuk mengubah apa yang diubah, sikapnya, persepsinya, perilakunya, atau bahkan kepercayaan dari orang yang menjadi tujuan pengaruh sosial itu tadi. Ya, pengaruh sosial. Nah, untuk melakukan pengaruh sosial, ya, dalam psikologi sosial itu ada tiga cara. Yang pertama dengan pendekatan konformis atau konformitas, dengan pendekatan compliance, dan juga dengan pendekatan obedience. Kita lihat satu persatu ya. Nah, langsung kita ke konformitas terlebih dahulu. Menurut Goldstein dan juga menurut Branscombe, ya, konformitas itu adalah tendensi untuk mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar sesuai dengan perilaku orang lain, yaitu usaha, upaya, kecenderungan atau tendensi untuk mengubah keyakinan, mengubah perilaku orang, ya, agar sesuai dengan perilaku orang lain. Jadi saya punya kecenderungan untuk merubah perilaku Anda agar sesuai dengan perilaku saya. Sedangkan Branscombe bilang konformitas adalah bentuk pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma-norma sosial. Ya, biasanya kalau Anda pakai baju paling pakai kaos, tapi begitu Anda kuliah, walaupun kuliahnya online, Anda menggunakan baju atau kaos yang berkerah. Itu bukan karena disuruh, bukan karena ada pengumuman untuk begitu, tetapi Anda merasa bahwa yang benar adalah menggunakan baju atau menggunakan kaos berkerah, sedangkan menggunakan kaos oblong itu keliru. Kalau Anda sudah merasa seperti itu, ada kesadaran seperti itu dari dalam diri Anda, maka itu adalah bentuk dari konformitas. Jadi tidak ada larangan untuk memakai kaos, tetapi Anda merasa bahwa yang benar adalah memakai baju. Itu adalah bentuk dari contoh dari konformitas. Jadi konformitas itu adalah kecenderungan individu untuk mengikuti aturan yang ada di lingkungan, ya, agar sesuai dengan perilaku orang lain. Output dari pengaruh sosial, ya, termasuk konformitas ini adalah agar perilaku kita sesuai dengan orang lain. Ya, dalam bahasa umum, konformitas adalah penyesuaian diri. Dalam bahasa biologi, konformitas itu berarti adaptasi atau bahkan mimikri. Untuk bunglon, ya, mimikri. Nah, dalam bahasa psikologi sosial, ya, penyesuaian diri atau adaptasi itu disebut sebagai konformitas.
Nah, kadang-kadang bahkan konformitas yang ekstrim itu seperti kita mengikuti maunya orang lain. Bahkan ketika orang lain itu sendiri juga nggak menyuruh kita untuk mengikuti kemauannya. Jadi kita mengikuti kemauan orang lain. Kita mengikuti tren yang sedang happening banget, yang lagi hits gitu. Kita mengikuti tren itu. Kita mengikuti kita mengikuti hal-hal yang tanpa kita disuruh untuk mengikuti. Nah, kata kunci dari konformitas saya kira adalah bahwa kita itu tidak disuruh untuk mengikuti, tetapi kita menyesuaikan diri. Nah, itu ciri khas dari konformitas kayak gitu. Dia adalah pengaruh sosial yang paling lembut, sehingga tanpa disuruh kita menyesuaikan diri dengan pengaruh sosial tersebut. Nah, karena konformitas itu adalah di mana individu mengikuti atau menyesuaikan diri dengan norma, maka kita juga di sini membicarakan norma. Macam-macam norma. Pertama adalah injunctive norm. Terus kemudian ada descriptive norms dan juga norma detail dan eksplisit. Apa itu injunctive norm? Injunctive norm adalah norma-norma yang normanya itu memaksa untuk diikuti. Memaksa supaya orang-orang itu menaati norma itu. Itu injunctive norm. Ada norma yang sifatnya paksaan. Kemudian ada descriptive norm, yaitu norma yang di situ norma itu untuk diikuti, tetapi tidak ada paksaan untuk mengikuti norma itu. Jadi mau mengikuti atau tidak, it depends on the member of the group, ya, bukan pada normanya. Kemudian juga norma yang detail dan eksplisit. Ini berarti norma-norma, kalau kita melihat seperti norma agama ataupun norma hukum, itu adalah contoh dari norma yang detail dan eksplisit, karena di dalamnya bersifat luas, yang dibahas itu luas, dan setiap bahasan itu sifatnya detail. Dan itu eksplisit, artinya eksplisit itu apa? Ada teks, ada hitam di atas putih, bahkan ada legitimasi hukum maupun legitimasi ketuhanan yang itu membuat norma ini kuat, detail dan eksplisit. Nah, pada ketiga norma ini, kalau saya tanya dari injunctive norm, descriptive norm maupun detail dan explicit norm, kira-kira yang paling mungkin bagi seseorang untuk melakukan konformitas itu norma yang mana? Saya tanya kepada Anda. Kalau ada norma-norma yang seperti ini, apakah injunctive norm itu paling membuat seseorang itu konform? Atau descriptive norm yang paling membuat seseorang itu konform? Atau norma-norma yang detail dan eksplisit yang paling membuat seseorang itu konform? Menurut Anda yang mana? Norma yang detail dan eksplisit, Pak. Norma yang detail dan eksplisit. Boleh boleh penjelasan singkatnya? Seperti kan contohnya tadi seperti hukum atau agama gitu, dalam Islam. Ketika kan itu hukum-hukum yang di dalamnya itu kan bersifat detail atau rinci yang mengarahkan kita untuk berlaku seperti tersebut, Pak. Gitu. Ya, oke. Nah, kembali ke definisi dari konformitas, bahwa ia adalah penyesuaian diri terhadap norma. Nah,
Dan dia adalah, konformitas itu adalah pengaruh sosial yang paling halus atau yang paling lembut, sehingga orang itu bersedia untuk menyesuaikan diri tanpa diperintah, tanpa ditakut-takuti, tanpa ada tanpa ada figur otoritas yang menyebabkan dia mematuhi atau menyesuaikan diri dengan norma itu. Kalau dalam injunctive norm itu ada paksaan. Begitu juga dalam norma yang detail dan eksplisit, itu kalau kita contohkan pada hukum dan agama, berarti di situ juga ada ikatan atau paksaan. Kalau di situ ada ikatan, kalau di situ ada paksaan, yang terjadi bukan konformitas. Yang terjadi adalah obedience atau compliance, yang setelah ini baru akan saya jelaskan. Nah, konformitas itu baru banyak atau baru mungkin, baru potensinya itu akan muncul itu kalau dia ada pada descriptive norm. Kenapa? Karena di situ tidak ada paksaan. Kalau sudah ada paksaan itu bukan konformitas, saudara-saudara. Ya, itu adalah obedience atau compliance. Nah, tapi kalau dia itu menyesuaikan diri karena dia tahu di situ ada aturan, ada norma, ya, karena dia mungkin merasa berbeda, sehingga dia tidak ingin merasa berbeda, dia ingin merasa sama dengan yang lain, dia ingin mengikuti tren, dia ingin mengikuti yang berlaku di situ, maka itu adalah bentuk dari penyesuaian diri. Nah, walaupun dia mungkin tidak setuju, tapi dia menyesuaikan diri. Nanti kita lihat. Jadi, norma yang paling mungkin untuk terjadi di dalamnya konformitas adalah descriptive norm atau norma-norma yang sifatnya deskriptif. Nah, bentuk-bentuk konformitas menurut Myers. Pertama, ada konformitas yang sifatnya compliance dan ada konformitas yang sifatnya acceptance. Nah, ini nanti akan mengantarkan kita pada bentuk pengaruh sosial yang kedua, yaitu compliance. Apa itu compliance? Compliance itu berarti kita menyesuaikan. Konformitas compliance itu adalah kita menyesuaikan dengan tuntutan sosial walaupun kita tidak setuju. Ya, kita mengikuti norma sosial meskipun kita tidak setuju. Kita melakukan sesuatu meskipun aslinya kita tidak setuju. Tapi karena itu adalah norma, ya, maka kita mengikuti. Gitu ya. Ini contohnya ya, kayak kalau misalnya Anda pergi ke masjid-masjid Nahdlatul Ulama itu, setelah sholat saling bersalaman, kanan kiri saling bersalaman. Tapi begitu Anda yang biasanya sholat di masjid NU pergi ke masjid Muhammadiyah, habis sholat itu tidak ada salaman. Ya, Anda mau ngajak salaman, tidak ada yang menyambut Anda salaman. Ya, itu Anda tidak setuju, tapi Anda terpaksa melakukannya karena tidak ada yang Anda ajak salaman gitu ya. Itu Anda compliance, walaupun Anda lebih setuju kalau habis sholat itu adalah saling bersalaman. Ini dari sudut pandang pengaruh sosialnya semacam itu, bukan dari sudut pandang fiqh atau semacamnya. Terus kemudian ada konformitas acceptance. Nah, kalau konformitas acceptance ini adalah yang pure konformitas. Mengapa? Karena dia accept, menerima norma itu, menerima tren itu, menerima standar itu, ya, sehingga dia pure menyesuaikan diri dengan kelompok. Nah, kita kemudian melihat pada faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas. Yang pertama adalah kohesivitas kelompok. Kohesivitas kelompok, apa itu kohesivitas kelompok? Kohesivitas kelompok itu adalah kompak, bukan kompak ya, erat atau tidaknya jalinan antar anggota kelompok itu.
Jadi kalau jalinan antar anggota kelompok itu erat, maka kelompok itu kohesif. Kalau jalinan antar anggota kelompok itu semakin kuat, maka konformitasnya akan semakin kuat pula. Tapi kalau kohesivitas, keeratan hubungan antar anggota kelompok itu semakin renggang, maka konformitasnya juga akan semakin turun atau semakin rendah. Nah, kemudian dilihat dari besaran kelompok. Kalau misalnya saya tanya kepada Anda, apabila kelompok itu semakin besar, ya, konformitasnya semakin tinggi atau semakin rendah kira-kira? Saya tanya kepada teman-teman sekalian. Kalau kelompok itu semakin besar, semakin banyak anggotanya, ya, konformitas anggotanya itu semakin tinggi atau semakin rendah? Faktor besaran kelompok. Semakin tinggi. Semakin tinggi. Oke, kenapa gitu, Her? Alasannya apa ini? Karena dia kan sedang berada di sebuah kelompok yang anggotanya banyak, jadi harus menyesuaikan seperti kelompok yang lain, Pak. Gitu, memang. Ya, oke. Gitu. Ya, Pak. Oke. Pada umumnya semakin besar kelompok itu akan semakin tinggi konformitasnya, betul sekali. Namun pada kelompok-kelompok tertentu terjadi anomali. Pada kelompok yang semakin besar itu ternyata semakin bervariasi perilakunya, semakin bervariasi normanya. Sehingga semakin besar kelompok, ya konformitasnya rendah. Karena anggota kelompoknya semakin heterogen atau semakin beragam. Semakin penyesuaian diri anggota kelompoknya semakin rendah. Itu kalau pada kelompok-kelompok khusus yang terjadi anomali. Tapi pada umumnya semakin besar kelompok, maka semakin besar pula atau semakin tinggi pula konformitas anggotanya. Kemudian juga pada tipe norma sosial, ini sudah saya jelaskan di awal tadi, pada injunctive norm, descriptive norm maupun pada explicit and detailed norm. Nah, apakah orang itu selalu melakukan konformitas? Apakah orang itu selalu melakukan penyesuaian diri? Ternyata tidak. Ada kalanya orang itu menolak untuk menyesuaikan diri. Ada kalanya Anda itu tidak mau menyesuaikan diri. Anda tidak mau Anda tidak mau mengikuti perilaku-perilaku yang sudah dilakukan oleh teman-teman Anda. Nah, contohnya, ada 2 poin mengapa orang itu melakukan penolakan konformitas. Pertama adalah individuasi, dan 2 adalah mempertahankan kontrol individu atas kehidupan diri sendiri. Nah, pertama individuasi. Ini adalah kecenderungan seseorang untuk mempertahankan diri agar dia berbeda dengan orang lain. Ya, dia merasa bahwa dirinya itu unik, dirinya itu berbeda dengan orang lain, berbeda dengan norma yang sedang berlaku. Sehingga kalau dia itu mengikuti norma yang sedang berlaku, dia merasa keunikannya hilang. Dia merasa tidak menjadi dirinya sendiri. Tidak be yourself gitu. Dia seperti menjadi orang lain. Nah, kekhawatiran individu untuk kehilangan dirinya sendiri atau kehilangan keunikannya itu menyebabkan dia menolak untuk melakukan konformitas atau menyesuaikan diri. Nah, seperti saya merasa konsep diri saya ini orang kampung, wong desa gitu. Sehingga kalau saya ke kota besar seperti Surabaya atau Jakarta yang itu berhadapan dengan golongan menengah atau kelas menengah dari kota-kota besar, itu saya merasa tidak bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Salah satunya adalah dengan bagaimana cara ngomong.
Kalau biasanya kalau sudah di kota besar itu sudah cara ngomongnya itu agak-agak belagu, terus kemudian agak lu gue gitu. Saya seperti tidak bisa mengikuti gaya-gaya semacam itu. Mau mengikuti, mau menyesuaikan diri gimana? Susah. Karena itu seperti sudah di luar, saya tidak menjadi diri saya sendiri kalau saya ikut-ikutan semacam itu. Nah, misalnya saja kayak gitu. Terus kemudian juga mungkin individu berusaha untuk mempertahankan kontrol individu atas kehidupan diri sendiri, ya. Biasanya yang namanya kelompok atau norma itu menyebabkan adanya tekanan sosial. Entah itu kelompok itu teman sebaya, entah kelompok itu berupa teman kerja, entah itu kelompok itu berupa kelompok-kelompok yang lain. Biasanya setiap kelompok itu punya norma, dan setiap norma itu terus kemudian secara halus itu menekan seseorang agar menyesuaikan diri, dan secara tidak sadar menyebabkan orang itu melakukan konformitas. Nah, di sini ada kecenderungan orang yang tidak mau ditekan walaupun itu tekanannya itu lembut. Sehingga di sini orang itu mempertahankan dirinya dari tekanan-tekanan yang menyebabkan dia melakukan konformitas. Jadi di sini adalah ada kontrol diri atau menahan diri untuk tidak menyesuaikan diri. Nah, ini adalah poin yang kedua, kenapa orang itu tidak melakukan konformitas. Nah, kemudian kita pada poin yang kedua, yaitu compliance. Kalau compliance ini tadi sudah lebih banyak dijelaskan oleh grupnya Sang Haji dan kawan-kawan. Ya, dia adalah pemenuhan keinginan yang merupakan suatu bentuk perilaku berdasarkan permintaan orang lain. Nah, prinsip compliance itu ada yang berdasarkan pertemanan atau rasa suka, dan juga prinsip berdasarkan komitmen atau konsekuensi. Kalau pertemanan dan rasa suka itu biasanya pada domain sosial, pertemanan atau hubungan interpersonal antara Anda dengan kekasih Anda. Kalau komitmen dan konsistensi ini biasanya pada konteks atau domain kerja atau profesionalitas. Nah, kalau prinsip-prinsip compliance yang berupa kelangkaan adalah bahwa semakin langka sesuatu itu, maka kita akan semakin compliance atau kita semakin tunduk atas permintaannya. Terus kemudian juga ada prinsip timbal balik, prinsip validasi sosial dan otoritas, ini yang keenam ini. Prinsip compliance yang timbal balik itu seperti apa? Itu kalau saya memberi Anda, maka ada kewajiban moral bagi Anda untuk memberi balik kepada saya. Ya, biasanya ini terjadi pada YouTuber itu ya. Kalau YouTuber A tampil di YouTuber B, maka besoknya YouTuber B tampil balik ke YouTube-nya si A. Ini itu adalah prinsip timbal balik. Terus kemudian juga ada validasi sosial. Kita lebih tunduk pada hal-hal yang sifatnya valid. Contoh, kalau Anda mau memberi sedekah, atau Anda mau memberi infak, Anda memberi sumbangan kepada pengemis, maka kita pada umumnya akan memvalidasi apakah pengemis itu adalah sosok yang cocok menjadi pengemis. Kalau kita melihat pengemis itu kok badannya kekar, orangnya masih muda, jalannya tegak, ya atau kelihatan masih seger, kok dia jadi pengemis, kita jadi enggan untuk ngasih pengemis itu. Tapi kalau pengemis itu tampilnya lusuh, tua, renta, sakit-sakitan, apalagi sambil gendong anak, sambil batuk-batuk di hadapan kita jadi
kita menilai bahwa dia itu cocok untuk jadi pengemis, bahwa dia itu valid untuk jadi pengemis. Karena dia itu valid jadi pengemis, maka kita ngasih uang kepada pengemis itu. Bukan karena kita kasihan, tapi karena dia valid jadi pengemis. Terlepas dia itu benar-benar pengemis betulan atau pengemis acting, tapi kan kita menilainya valid jadi pengemis, sehingga kita memberikan beberapa rupiah kepada dia. Terus kemudian yang ini adalah otoritas. Otoritas contohnya apa? Kita tunduk pada figur-figur yang mempunyai otoritas. Contoh, kalau kita sakit, maka kita akan merujuk pada dokter. Kenapa dokter? Karena dokter itu yang memiliki otoritas kesehatan. Dia memiliki ilmu tentang kesehatan tubuh dan dia memiliki rujukan untuk obat-obat apa yang akan kita konsumsi. Artinya, terkait dengan otoritas kesehatan, kita akan lebih percaya pada resep dokter daripada resepnya nenek Anda sendiri. Catatan kalau asalkan nenek Anda bukan dokter. Anda akan lebih percaya resepnya seorang dokter daripada resep yang diberi oleh dosen Anda sendiri. Kenapa? Karena otoritas kesehatan yang memiliki adalah dokter. Tapi kalau otoritas kesehatan jiwa yang memiliki adalah psikiater atau psikolog, maka apa yang dikatakan oleh psikiater atau apa yang dikatakan oleh psikolog, Anda akan lebih mempercayainya daripada dikatakan oleh tukang obat yang muter di sekitar terminal. Kalau itu sama-sama ngomong tentang kesehatan jiwa. Kalau ngomong tentang ketertiban lalu lintas, ya tentu kita ngomong polisi lalu lintas atau DLL-AJR dari Dinas Perhubungan, karena mereka yang pegang otoritas. Jadi kalau dari prinsip otoritas, compliance itu kita tunduk kepada pihak-pihak yang memiliki ekspertasi, memiliki otoritas atas sesuatu. Kalau kita ngomongin tentang hukum agama, ya kita ngomongnya ke Pak Kiai, kita ngomongnya ke Ustadz yang menguasai hukum agama, usul fikih, dan semacamnya. Nah, jadi kita tahu yang mana yang layak disebut sebagai figur-figur otoriter itu tadi. Bukan figur otoriter ya, tapi figur otoritas. Nah, dalam kekuasaan sosial itu dapat menimbulkan ketundukan. Ketundukan itu compliance itu tadi ya, kita tunduk. Kita tunduk. Apa yang menyebabkan kita tunduk? Karena adanya imbalan. Nah, karena ada cuan, karena ada fulus. Kalau kita dibayar, kita tunduk. Nah, karena adanya imbalan. Terus kemudian ada paksaan. Nah, kita dipaksa. Anda dipaksa oleh pacar Anda sehingga Anda nggak bisa menolak. Itu artinya Anda tunduk. Kalau nggak tunduk nanti putus. Nah, wah ini putus nanti jadi jomblo, dibully sama teman-temannya. Wah, daripada dibully ya sudah. mending menerima paksaan dari sang pacar gitu aja ya. Terus kemudian keahlian. Nah, itu tadi keahlian itu tadi ya, keahlian itu seperti dokter, psikolog ya, dan semacam. Kalau pawang hujan itu keahlian atau enggak itu? Nah, kalau pawang hujan itu, saya tanya kepada Anda itu, pawang hujan itu keahlian atau enggak itu? Kelebihan, Bapak. Kelebihan? Ya. Kelebihan atau keahlian? Bukan keahlian ya, kelebihan. Keahlian ya, pada keahlian itu pada dasarnya adalah yang sudah diakui oleh masyarakat. Kalau pawang hujan itu adalah mendapatkan pengakuan dari masyarakat, maka dia adalah keahlian. Kalau dukun bayi itu diakui secara luas keahliannya oleh masyarakat, maka dia keahlian.
sehingga masyarakat tunduk kepada dukun bayi. Nah, itu yang disebut sebagai keahlian. Terus kemudian informasi. Mengapa kita tunduk? Karena informasi-informasi yang masuk ke dalam pikiran kita itu menyebabkan kita terpengaruh. Wah, kemarin pada saat COVID itu merajalela, banyak teori-teori konspirasi. Wah, COVID itu adalah obat yang digunakan oleh pihak ketiga untuk perang dunia, untuk menyulut perang dunia. COVID itu adalah bla 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 bla. Kalau pikiran kita itu dipenuhi oleh informasi semacam itu, dan informasi satu dan informasi yang lain itu saling menyambung, saling membentuk pengetahuan yang sifatnya bagi kita itu logis, kita lama-lama akan percaya pada informasi itu dan kita tunduk, kita mengiyakan, kayaknya benar nih, COVID ini penuh dengan konspirasi di belakangnya. Misalnya kayak gitu. Itu karena kuasa informasi tadi. Terus kemudian kekuasaan rujukan. Nah, ini siapa? Kekuasaan rujukan adalah pihak-pihak mana atau pihak-pihak siapa saja yang biasanya menjadi rujukan kita. Rujukan itu bisa karena keahlian, rujukan itu bisa karena otoritas, rujukan itu bisa karena keistimewaan yang dimiliki oleh pihak tersebut. Nah, katakanlah ibu. Ibu itu tidak memiliki ekspertasi, tidak memiliki keahlian. Ibu kita juga tidak memiliki otoritas seperti pejabat-pejabat. Tetapi kalau kita merasa sedih, kalau kita merasa kangen, ya kita kembali ke ibu. Kita ingin kita ingin dipeluk oleh ibu. Nah, kalau yang terjadi semacam itu berarti ibu itu memiliki kekuasaan rujukan yang membuat kita leleh gitu, melting gitu. Sehingga ketika ibu itu ngomong dawuh apa saja, kita tidak bisa menolak atau kita tunduk gitu. Jadi ini ada kekuasaan rujukan. Nah, terus kemudian otoritas yang sah. Kalau otoritas yang sah ini jelas, ini adalah individu-individu yang memiliki jabatan, yang mana jabatan itu bisa ia gunakan untuk menyebabkan orang lain tunduk. Ya, ini kaitannya nanti dengan obedience atau jenis konformitas yang ketiga, otoritas yang sah. Ini kaitannya dengan obedience. Nah, jadi obedience atau kepatuhan nanti akan lebih spesifik lagi. Nah, kita selesaikan dulu yang compliance-nya. Alasan orang untuk memenuhi permintaan orang lain ini kayaknya tadi sudah dijelaskan ya. Karena orang itu tidak berdaya atau tidak memiliki kekuatan, sehingga ya mau gimana lagi. Anda milih HP atau Anda milih laptop, sedangkan Anda sendiri awam terhadap teknologi laptop dan teknologi HP, maka Anda tidak berdaya ketika sang sales atau penjual HP itu mempromosikan kelebihan dari HP jualannya, karena produk knowledge dari sales tadi lumayan bagus, sehingga Anda lama-lama tertarik dengan apa yang diomongkan oleh sales tersebut. In the end of the day, Anda tidak berdaya untuk menolak apa yang dikatakan oleh sales, sehingga Anda membeli HP yang ditawarkan oleh sales tersebut. Terus kemudian juga ada mood dan ketundukan. Nah, kalau Anda moodnya sedang baik misalnya, atau sebaliknya mood Anda sedang jelek atau sedang buruk, ya, Anda ingin segera pergi, Anda ingin segera pulang, Anda ingin segera mengakhiri pembicaraan, tetapi pembicaraan itu tidak juga berakhir, maka Anda terpaksa menuruti orang itu. Supaya apa? Supaya pembicaraan itu segera berakhir. Dia maunya begini, oke, Anda turuti begini. Dia maunya begitu, Anda turuti begitu.
Bukan kenapa-kenapa, bukan karena Anda setuju, bukan karena Anda tidak setuju, tapi karena Anda ingin segera mengakhiri pembicaraan tersebut. Nah, itu adalah mood dan ketundukan. Anda sudah nggak mood ngomong sama dia. Nah, ini yang terakhir adalah teknik ketundukan atau teknik ketundukan yang spesial. Teknik ketundukan spesial itu tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Teknik ketundukan spesial atau teknik ketundukan spesifik tadi sudah dijelaskan, ada foot in the door, ada ingratiation, ada door in the face, ada low ball, ada teknik pique, dan teknik that's not all. Yang ini saya tidak jelaskan lagi karena tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian pengaruh sosial yang ketiga itu adalah obedience. Obedience atau kepatuhan. Ini adalah bentuk pengaruh sosial yang sangat spesifik. Mengapa spesifik? Karena ia adalah pengaruh sosial di mana seseorang itu menaati dan mematuhi perintah orang lain untuk melakukan tingkah laku karena adanya unsur power, karena adanya unsur kuasa. Mahasiswa mematuhi perintah dosen karena dosen memiliki unsur kuasa terhadap nilai mahasiswa. Dosen mematuhi dekan karena dekan memiliki unsur kuasa terhadap dosennya. Rektor dipatuhi oleh dekan karena rektor adalah sosok yang berkuasa atas dekan, figur otoritas atas dekan. Menteri begitu juga adalah figur otoritas di atasnya para rektor, di atasnya dirjen, ada menteri, dan seterusnya. Jadi dalam obedience, pengaruh sosial yang disebut obedience, relasi sosialnya adalah atas dan bawah. Yang di atas itu yang lebih berkuasa, yang di bawah itu yang tidak lebih berkuasa. Nah, mengapa kok orang itu patuh? Mengapa kok orang itu obey? Ya karena individu itu sebagai bawahan, ya individu itu cenderung untuk melepas tanggung jawab pribadi dan menilai tanggung jawab yang ada pada orang yang memerintah atau memiliki kekuasaan, bukan pada dirinya. Contoh, kalau atasan itu menyuruh korupsi, bawahan ya manut saja. Mengapa kok manut saja? Mengapa kok mengapa kok patuh disuruh korupsi sama atasannya? Karena bawahan itu berpikir bahwa nanti yang bertanggung jawab adalah atasannya. Misalnya kayak gitu. Menteri Perekonomian menyuruh Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk mengekspor CPO sehingga minyak di dalam negeri kosong, langka. Ya Dirjen sebagai bawahannya ya manut, ya siap karena disuruh oleh atasannya, karena yang bertanggung jawab adalah atasannya. Itu adalah logika yang dimiliki oleh seorang bawahan. Nah, jadi bawahan itu memiliki kecenderungan untuk melepas tanggung jawab, dan yang bertanggung jawab adalah atasannya tadi. Jadi orang itu melakukan kepatuhan karena tidak ada tanggung jawab pribadi tadi. Nah, berikutnya adalah mengapa orang itu obey? Mengapa orang itu patuh? Mengapa bawahan itu patuh? Karena orang yang memerintah itu menggunakan simbol. Simbol itu bisa berupa seragam, bisa lencana, bisa jabatan, bisa pokoknya sesuatu yang berupa simbol. Bisa juga tanda catek ulo yang ada di kening, itu juga adalah simbol orang soleh.
di sini ada titik 2 hitam gitu, sehingga seakan-akan dia memiliki otoritas kesolehan karena sudah punya apa namanya catek ulo di keningnya itu. Nah, itu adalah individu yang memerintah dengan menggunakan simbol. Terus kemudian yang lain ada hal-hal yang terjadi secara gradual yang juga menyebabkan obedience. Yang ini tadi sudah dijelaskan sebenarnya dalam teknik foot in the door. Pertama minta yang ringan-ringan dulu, lama-lama minta yang berat. Pertama cium tangan dulu, habis itu cium pipi, terus cium bibir, selanjutnya cium-cium yang lain. Jadi akhirnya ketika dia meminta sesuatu yang tidak masuk akal, kita pun obey, atau kita tetap istilahnya obey ya, menaati perintah walaupun permintaannya itu tidak masuk akal. Contoh lain, misalnya pada orang-orang yang melakukan bom bunuh diri. Kita semuanya pasti sepakat bahwa melakukan bom bunuh diri itu tidak masuk akal. Tapi ternyata orang itu melakukan loh, dan dia bunuh diri. Kalau istilah teroris itu dia mau jadi pengantin. Pengantin itu adalah orang yang melakukan bom bunuh diri. Itu kan nggak masuk akal, tapi itu dilakukan. Mengapa? Karena dari hal-hal yang kecil itu dia sudah tunduk. Dalam hal ini dia sudah patuh. Disuruh mencuri dia patuh. Disuruh menyakiti orang lain dia patuh. Lama-lama disuruh bunuh diri pun dia patuh. Karena dia sudah istilahnya itu istilah spesifiknya itu ada blind obedience. Blind obedience atau obedience buta. Itu biasanya yang terjadi dengan orang-orang yang sudah di brainwash, yang sudah masuk pada gerakan-gerakan ekstrim. Itu biasanya sudah di brainwash, dan yang terjadi dengan mereka adalah mereka melakukan blind obedience atau kepatuhan buta. Pokoknya patuh, disuruh melakukan bom bunuh diri pun patuh. Terus kemudian proses yang terjadi secara cepat sehingga individu tidak dapat berpikir secara mendalam, dan tindakan yang sehingga dia tidak bisa menilai tindakan apa yang harusnya dia lakukan. Nah, ini kebalikan dari yang hal gradual. Nah, ini adalah kalau atasan itu menyuruh, dan dia menyuruh itu secara mendadak sehingga bawahannya itu tidak bisa menolak dan tidak bisa berpikir untuk menolak. Anda harus mengantarkan surat ini ke kantor B. Harus sekarang. Saya tidak mau tahu bagaimana caranya. Pokoknya harus sekarang. Anda berangkat sekarang. Nah, sebagai bawahan kita tidak bisa berpikir untuk menolak. Sebagai bawahan kita tidak bisa menghindar. Sehingga ya sudah, kita obey, kita patuh. Itu obedience. Nah, namun demikian bukan berarti obedience itu selalu dipatuhi. Ada kalanya orang-orang itu mokong atau beling sehingga dia menolak untuk obey atau menolak untuk patuh. Nah, beberapa strategi bisa dimanfaatkan untuk menolak obedience. Katakanlah sebagai bawahan kita bisa ngomong, Pak, walaupun tanggung jawab itu pada Anda, saya itu juga ikut menanggung tanggung jawab itu. Kalau ternyata perintah Anda itu menentang hukum, saya nanti bisa kena, Pak. Anda sebagai atasan bisa saja lolos, saya sebagai bawahan nanti yang akan dikorbankan. Misalnya kayak gitu. Jadi di sini ada tanggung jawab yang dikembalikan pada figur otoritas tadi. Kemudian
ada inisiatif dari salah satu anggota untuk menolak, sehingga anggota yang lain itu ikut-ikutan menolak. Jadi ada inisiasi dari salah satu anggota untuk menolak, sehingga anggota yang lain pun ikut-ikutan menolak untuk mematuhi perintah. Nah, ini akhirnya bebarengan saling menolak. Nah, ini satu orang demo diikuti 2 orang demo, akhirnya yang demo menjadi ratusan. Nah, ini karena ada satu orang yang melakukan inisiatif. Terus kemudian juga kita berdebat dengan figur otoritas, misalnya dengan mempertanyakan legitimasi perintah ataupun legitimasi dari figur otoritas tersebut. Ya, jadi kita berani nggak ngajak dia debat? Kita berani nggak ngajak adu pintar dengan mempertanyakan dari keabsahan dari perintah dan juga legitimasi tersebut. Dan kemudian kita memahami dan kita mengetahui kelebihan, kita mengetahui kekuatan dan kekurangan dari figur otoritas. Kalau kita mengetahui kelemahan dan juga kelebihan atau kekuatan dari figur otoritas, itu bisa dijadikan modal untuk melakukan disobedience atau menolak perintah dari atasan. Misalnya kita sebagai bawahan itu tahu batas dari kekuasaan atasan kita. Nah, contoh, saya adalah dosen, memiliki atasan yang namanya dekan. Ketika dekan itu menyuruh saya, memerintahkan saya untuk mengajar dengan baik, maka saya akan patuh. Mengapa? Karena memang itu adalah tugas dari dekan untuk menyuruh dan mengawasi bagaimana dosen-dosennya mengajar dengan baik. Tapi kalau ada seorang dekan menyuruh saya membeli bakso, maka saya akan mempertanyakan dan saya akan menolaknya. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun dekan di dunia ini yang memiliki legitimasi menyuruh anak buahnya untuk membeli bakso. Gak ada. Yang legitimate untuk membeli yang legitimate untuk dijadikan perintah dari dekan adalah hal-hal yang sifatnya akademis, yang sifatnya kepegawaian. Hal-hal yang sifatnya personal seperti membeli bakso dan semacamnya, itu bukanlah dekan. Itu adalah orang atau individu yang menempati posisi sebagai dekan, yang dia memanfaatkan posisi dekan untuk menyuruh orang lain membelikan bakso. Nah, dengan kata lain, menyuruh seorang dekan, menyuruh dosen membeli bakso itu di luar kewenangan sebagai seorang dekan. As simple as that. Nah, kalau kita tahu batasan kewenangan seorang atasan, katakanlah seorang dekan dalam hal ini, kita tahu mana yang harus dipatuhi, mana yang bisa ditolak. Nah, kira-kira semacam